Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini asbabun nuzul kita bahas tentang wajib memberikan. Kewajiban yang harus ditunaikan tetap harus ditunaikan. Bukan kalau mau ya dilaksanakan, kalau nggak mau ya enggak. Kalau yang namanya kewajiban, mau nggak mau tetap harus dilaksanakan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia berkata, ketika turun firman Allah, yakni surat Al-Baqarah ayat 236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Biasanya kan kalau orang menikah sudah ditentukan maharnya. Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak saya Siti Nurhaliza dengan mas kawin 10 gram perhiasan emas. Saya terima nikahnya, kawinnya Siti Nurhaliza dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Udah ditentukan tuh. Tapi ada orang menikah belum menentukan maharnya, berapa-berapanya itu belum. Atau maharnya utang. Ya. Saya terima nikahnya, kawinnya Siti Nurhaliza dengan mas kawin sebanyak 50 gram perhiasan emas dibayar dalam waktu 3 bulan. Boleh. Cuma kan nggak ada begitu ya di masyarakat kita. Ya. Ada lagi dulu di zaman Nabi, sahabat itu ditanya, kamu mau nikah apa enggak? Umur udah cukup, lebih malah. Mau punya calon. Nah, kira-kira begitulah. Belum. Mau dicariin. Mau. Nah, kalau begitu kamu datang ke rumah seorang sahabat, nanti kamu lamar anaknya buat kamu, bilang aja dari saya. Nah, maka itu sahabat datang. Ketika datang ya dia sampaikan bahwa saya diminta datang oleh Nabi untuk melamar anak saya, anak bapak. Oh, suatu kehormatan bagi kami. Saya terima. Nah, gitu. Nikahnya kapan, Pak? Sekarang juga boleh kalau kamu mau.
Sekarang, iya. Ya mau aja. Ya tinggal cari saksi kan, tetangga-tetangga atau keluarga kumpul, udah dinikahi, belum bawa apa-apa itu, belum bawa diantaranya mas kawin. Mas kawinnya nanti belakangan nggak apa-apa, gitu. Maka Nabi ketika sahabat itu balik lagi, udah selesai akad nikah, balik lagi dia. Bagaimana diterima? Bukan cuma diterima ya Rasul, malah langsung dinikahi. Cuma kan mas kawinnya belum. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat, kumpul, ada nggak di antara kalian yang bisa membantu memberikan perhiasan emas seukuran biji kurma, kira-kira begitu. Biji kurma berapa gram ya? Lo pernah nimbang? Nah, seukuran biji kurma kira-kira beratnya. Oh, ada saya nih, dikasih, beres. Cuma ya Rasul kan mau ngadain walimah. Nah, bagaimana walimahnya ini? Resepsi, nggak punya apa-apa. Dikumpulin lagi sahabat. Ini sahabat kita kan udah nikah, mau walimah. Nah, siapa bisa ngasih apa? Nah, gitu. Kalau kayak kita nih, ya udah saya ngasih pisang 2 tandan. Saya ngasih beras, saya ngasih ikan, saya ngasih ayam, ngasih telur dan sebagainya, beres. Itu namanya dibikin gampang. Sesuatu yang bisa dibikin gampang, kenapa dibikin susah? Sekarang kan orang bikin susah. Sampai nanya, Pak Ustadz, kalau lagi jadi pengantin, lagi resepsi, itu boleh nggak sholatnya di jamak? Gitu. Sholatnya di jamak. Emang kenapa jadi pengantin nggak sempet sholat? Itu kan cuma masalah bedak. Iya. Masa jadi pengantin nggak sempet sholat? Banyak tamu, ya tinggal aja dulu sebentar. Ganti kostum sempet. Pengantinnya mana? Lagi ganti pakaian kan begitu. Ganti pakaian kenapa nggak sekalian sholat? Pakai nanya boleh dijama apa enggak? Lebih parah bisa dikodo apa enggak? Kapan kodonya besok? Itu namanya yang gampang dibikin susah. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka. Jadi kalau orang sudah bercerai, nggak berakhir begitu saja. Ya ini kan konteksnya, kalau mahar tidak wajib diberikan kalau dia belum bercampur. Maksudnya belum bercampur, belum melakukan hubungan suami istri. Nikah jam 9 pagi, habis asar dicerai. Ada nggak begitu ya? Bercerai di habis asar, belum ngapa-ngapain kan berarti. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan. Seseorang berkata, jika saya mau berbuat baik, saya akan melakukannya. Namun jika saya tidak mau, maka saya pun tidak akan melakukannya. Maka turun firman Allah ayat 241 dari surat Al-Baqarah. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf,
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pelajaran yang kita ambil adalah pertama, suami istri yang bercerai tidak berakhir begitu saja, tapi tetap ada kewajiban yang masih harus ditunaikan. Apa itu? Memberi nafkah pada masa iddah. Pada masa iddah, istri sesudah dicerai oleh suaminya, dia memasuki masa iddah, masa menunggu, di mana seorang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, meskipun yang naksir sama dia banyak. Ya, emang ada juga yang nunggu jandanya. Kapan dia jadi janda, saya mau nikah sama dia. Yang nunggu jandanya siapa itu biasanya? Sopir truk. Yang nunggu jandanya tuh sopir truk. Kan ada tulisan di bak mobilnya, Pak. Kutunggu jandamu. Oh, gitu. Pas jadi janda langsung dia tunggu dulu masa iddah. Nggak boleh. Ngomong-ngomong soal itu juga nggak boleh. Bu, misalnya nih dia baru jadi janda nih, seminggu, 2 minggu, apa sebulan. Bu, ibu kan sekarang udah janda, saya kan duda. Nanti kalau udah habis masa iddahnya, saya mau ngelamar. Ibu jangan terima siapa-siapa, saya aja. Ngomong begitu juga nggak boleh. Karena masih ada peluang bagi suaminya, mantan suaminya, untuk balik lagi. Namanya rujuk. Gitu. Ada peluang yang namanya rujuk. Begitu. Maka pada masa iddah itulah suami masih wajib menafkahi. Gitu. Seperti biasa. Biasanya ngasih duit berapa sama istri? 100.000. Ya, meskipun udah bercerai, kasih 100.000 untuk keperluan keluarga sampai berakhirnya masa iddah. Yang kedua, nafkah seperti biasa tetap harus diberikan kepada istri di masa iddahnya. Bila ternyata hamil, sebelum dia bercerai kan dia melakukan hubungan suami istri, ternyata jadi hamil. Bila ternyata hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Seluruh biaya yang terkait dengan melahirkan itu tanggung jawab suami. Begitu. Yang ketiga, nah ini kan masalahnya banyak orang jangankan udah bercerai, belum bercerai juga udah nggak ngasih makan. Ada nggak yang begitu? Istrinya berjibaku mencari nafkah, jual gorengan kah, kuli nyuci, nyetrika. Apalagi sekarang banyak laundry kiloan, itu kan ada yang nyetrika, kerja dia di situ, nyetrika. Laundry kiloan sekilo 7.000. Biaya nyucinya aja berapa? Pakai mesin cuci, listrik segala macam, deterjen. Terus upah yang nyetrika berapa? Dia dapat untung berapa? Itu dalam 1 kilo mungkin dia dapat untung 2.000, 3.000 gitu.
Satu hari berapa kilo orang nyuci. Itu contoh. Jadi ini artinya apa? Udah bercerai saja masih harus menafkahi di masa iddah, apalagi kalau belum bercerai. Ini namanya banyak suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya, sehingga dia nggak mau ngasih makan, nggak mau menafkahi istrinya yang usaha kerja segala macam. Bukan tidak boleh istri kerja, tergantung masalahnya. Tapi kalau dia kerja lalu penghasilannya untuk keperluan keluarga, itu sifatnya membantu suami. Membantu suami. Jangan suaminya jadi keenakan. Suami kerjaannya kongko melulu, main catur melulu, mancing melulu. Sementara istrinya berjibaku untuk keperluan sehari-hari. Padahal dia sifatnya membantu. Namanya membantu mah jangan kebanyakan. Ini malah jadi banyakan istrinya yang dapat. Suaminya nggak ngapa-ngapain, bukan cuma dapat sedikit, emang nggak dapat. Lalu suami ketergantungan kepada istri, nggak boleh begitu. Beda kalau suami sudah tidak mampu berusaha, misalnya sakitnya stroke berat. Orang stroke berat, jangankan nyari duit, ngomong aja susah. Ke kamar mandi aja susah, apalagi nyari duit. Tapi kalau masih bisa menggunakan HP, meskipun stroke, tapi masih bisa menggunakan HP, dia masih bisa berusaha dengan HP itu. Jualan lewat HP. Apa kek yang dijual? Ada orang bikin kue, ada orang membutuhkan kue. Itu kan tinggal WA kepada si ibu yang bikin kue. Bu, bagaimana kalau saya bantu jualin? Boleh. Harganya berapa? Harga jualnya 2.500. Dari saya 2.000, jadi Bapak dapat 500. Oh ya, nanti saya ikut jualin. Nah gitu. Dia tinggal WA ke temennya, ke familinya dan sebagainya. Kalau perlu kue, beli sama saya. Kue gemblong sekian harganya, kue dadar sekian, terus begitu, pakai foto. Ternyata ada orang mesen, saya mau ada acara nih di rumah, arisan, boleh saya pesan kue dadar 50. Nah gitu. Apalagi, emang cuma satu kue, paling enggak 3 kan. Nah iya. Ya udah, kue pisang 50, kue risol 50, 150 gitu. Pesan ke ibu itu dan udah dapat duit ya dengan cara begitu. Jadi jangan alasan saya sakit nggak bisa nyari duit. Yang ketiga, bila mahar belum dibayar, maka suami wajib membayar mahar itu. Itu namanya utang. Utang kepada istri. Kan tadi maharnya belum dibayar.
Ya, udah dikasih dari sahabat, ya dia bayar maharnya. Maka kalau orang tidak bayar mahar, nanti di akhirat dia datang menghadap Allah itu sebagai seorang pezina. Begitu. Ya istrinya mah enggak. Itu kan ilustrasi bahwa mahar itu tetap harus dibayar. Ini menunjukkan yang namanya wajib memberikan, tetap memberikan dalam kaitan dengan istri. Nah, seandainya orang bercerai, dia sudah menghasilkan anak dari pernikahan itu, maka anak mah kewajiban bapaknya. Gitu. Anak kewajiban bapak. Karena anak ini konsumsinya air susu ibu, maka dia mesti bayar biaya menyusui. Dimusyawarahkan berapa-berapanya dengan mantan istri. Ini buat anak menyusui biayanya berapa? Nggak usah banyak-banyak bang, 2 juta juga cukup. 2 juta lu yang bener aja ngomong. Kan lu tahu sendiri gue dapetnya cuma 4 juta. Masa buat anak satu ini 2 juta? Lah anak yang lain? Buat gue sendiri bagaimana? Tawar menawar boleh sampai sepakat. Kalau nggak sepakat, suami bapak boleh mengambil anak itu untuk disusukan kepada orang lain. Kalau kamu tetap maunya segitu juga, saya nggak sanggup. Udah sini, saya bawa bayinya. Nanti disusukan sama tetangga ibu saya. Nah, ibu saya punya tetangganya baru melahirkan, anaknya meninggal. Kan ada tuh air susunya. Bisa jadi dia malah seneng dapat gantinya. Boleh disusui oleh orang lain. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu ini anak disebut anak susuan. Anak susuan. Sehingga anak ibu itu dengan anak ini kalau udah gede nanti laki perempuan, nah itu nggak boleh nikah karena saudara sepersusuan gitu. Tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuan. Saya pernah mengatakan kalau ada anak muda mau nikah, ya dia nggak usah nanya sama calon istrinya, Neng, dulu waktu masih kecil minum susunya apa, Neng? Kata emak saya, SGM bang. Hah? SGM? Sama dong sama saya. Saya juga SGM. Kata Pak Ustadz, nggak boleh kalau begitu kita nikah ini, Neng. Lah emang kenapa? Karena kata Pak Ustadz kita namanya saudara sepersusuan. Bukan itu yang dimaksud saudara sepersusuan. Dimaksud saudara sepersusuan itu menyusu dari ibu yang sama. Anak ini disusui sama ibu itu, anak itu disusui sama ibu itu namanya saudara sepersusuan. Nggak boleh nikah. Kalau yang ini mah saudara sepabrik namanya, sama-sama SGM. Saudara sepabrik, nggak apa-apa nikah. Itu contohnya. Jadi
kalau anak kewajiban bapak. Sampai tuh anak mandiri dari segi ekonomi. Kapan mandirinya? Ya kalau orang dulu mah balik juga udah mandiri. Kenapa? Oh, dari kecil dia udah belajar dagang. Dari kecil belajar dagang. Sekarang kan nggak boleh. Anak kecil dagang. Tidak ramah kepada anak, tidak memberikan perlindungan pada anak dan seterusnya. Ya kalau saya di masa kecil saya udah dagang. Dagang apa? Dagang kue. Setampah itu kue. Tahu tampah? Seperti nampan besar terbuat dari bambu, anyaman bambu. Nah, itu namanya tampah. Kue setampah. Saya keliling kampung. Dari yang punya kue 8 perak, saya dapat 2 perak. Itu begitu. Kalau 2 perak kali 100 kue udah 200 perak dapat. Sehingga untuk urusan jajan udah nggak minta ke orang tua. Begitu. Bahkan urusan sekolah udah bisa membiayai sendiri. Nah, itu kan dulu. Sekarang anak kalau dagang dibilang dieksploitasi. Karena dulu kan orang sekolah setengah hari, dari pagi sampai jam 12 atau dari jam 1 sampai jam 4 misalnya. Pagi-pagi bisa jualan. Sampai anak balik, mestinya kalau udah balik dia sudah bisa mandiri dari segi ekonomi. Nah, cuma anak sekarang udah nikah aja masih belum mandiri juga. Nah, gitu. Baru balik badannya doang, tapi belum balik dari segi ekonomi, belum balik dari sisi mental. Nah, itu begitu. Sehingga anak sekarang itu cengeng. Nah, gitu ya, cengeng. Dibully, kan ada istilah dibully. Baru dibully aja udah bunuh diri. Nah, padahal biasa. Dulu mah biasa aja. Namanya juga suka bercanda, kemudian kadang-kadang bercanda berlebihan, lalu kawannya dipanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Ada anak namanya Adi, kepalanya pitak. Tahu pitak? Kepalanya pitak, nggak ada rambutnya tuh, sedikit nggak ada rambutnya sedikit, sehingga kelihatan kulit kepalanya kelihatan, itu namanya pitak. Terkenal itu sampai disebut Adi Pitak. Nah, gitu. Si Adi mah biasa aja, meskipun dia kurang suka, tapi ya biasa aja. Dipanggil Adi Pitak, dia nggak pernah marah. Itu contoh. Baik, jadi kewajiban harus kita tunaikan. Jangan sampai orang tidak menunaikan kewajiban, dan kewajiban itu dimulai dari keluarga. Kewajiban kepada keluarga. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kan berbicara keluarga yang sudah berpisah kan berarti tanggung jawab dari
suami. Ustaz. Jadi kalau suami itu nggak menunaikan kewajibannya, berarti suami kena dosanya. Iya. Siapa saja yang tidak menunaikan kewajiban, ya dia berdosa. Anak punya kewajiban pada orang tua, dia tidak tunaikan kewajiban pada orang tua, sehingga dia tidak mengurus orang tuanya, padahal orang tuanya memerlukan perhatian, pengurusan dari anaknya. Kewajiban kepada istri dan anak, termasuk orang tua, itu adalah mertua. Mertua itu juga kedudukannya sudah sama seperti orang tua. Bahasanya dibedakan, orang tua dengan mertua, tapi kedudukannya sama. Makanya namanya mertua itu nggak ada bekasnya. Istri ada bekasnya. Kalau udah dicerai, bekas istri. Nah, meskipun sudah bercerai, mertua mah tetap mertua. Kedudukannya sebagai mertua, nggak ada bekasnya. Itu sebabnya orang tidak boleh menikah dengan mertua. Meskipun mertua itu lebih muda dari menantu. Mungkin aja kan? Laki-laki umur 60 menikah dengan janda kembang umur 28 atau 30. Ibunya umur berapa? Ibunya si janda kembang umur berapa? Umur 55 misalnya. Baru setahun menikah, istrinya meninggal. Ibunya memang janda. Diperhatikan emang lebih muda. Masih cantik. Sedangkan dia, ibunya umur 56. Dia umur 61. Maka dia iseng-iseng ngomong sama ibu mertuanya itu, Mak kan emang udah lama jadi janda, saya kan sekarang jadi duda, bagaimana Mak kalau kita nikah aja? Nggak boleh, nggak boleh. Itu contohnya. Kita ini kan punya banyak kewajiban. Bahkan kita ini punya banyak sebutan. Di balik sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Disebut apa? Disebut anak, ada kewajiban pada orang tua. Disebut orang tua, ada kewajiban pada anak. Disebut istri, ada kewajiban kepada suami. Disebut suami, ada kewajiban kepada istri. Disebut karyawan, ada kewajiban pada instansi yang bekerja di situ. Disebut apa saja, di balik sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka kalau dia tidak laksanakan kewajiban, tidak dia tunaikan kewajiban, maka dia berdosa. Baik. Ada lagi? Udah. Nah, ini tentang kewajiban memberikan. Di dalam asbabun nuzul itu juga ada tentang larangan menikahi wanita yang bersuami.
Menikah ada ketentuannya, ada wanita yang boleh dinikahi, ada wanita yang tidak boleh dinikahi. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai, kami mendapatkan para wanita dari Autos yang mempunyai suami dan kami merasa tidak enak untuk menggauli mereka karena status mereka tersebut. Kami pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 24. Saya baca artinya saja. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau tadi wanita yang sudah jadi janda, dia berada pada masa iddah. Pada masa iddah itu kamu tidak boleh menikahinya. Ngelamar aja nggak boleh, apalagi menikahi. Itu udah janda statusnya, nggak boleh kamu nikahi di masa iddah. Apalagi kalau orang masih bersuami. Pernah ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya punya teman perempuan, dia udah punya suami, tapi suaminya dua. Suaminya dua. Bagaimana suaminya dua itu? Melayaninya bagaimana? Kalau suaminya yang pertama pergi kerja, laki yang kedua datang. Begitu. Nah, maka dalam Islam nikah merupakan suatu keharusan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Yang tidak boleh itu ada yang bersifat permanen. Selamanya kamu tidak boleh menikah dengan dia. Siapa itu? Ya, ibu, empok, kakak perempuan, adik perempuan, bibi, permanen itu. Ibu terus ke atas, nenek dan seterusnya. Anak perempuan terus ke bawah, cucu, cicit. Tidak boleh orang menikah, itu permanen. Nah, ketika orang sudah jadi mertua, permanen, nggak boleh kamu menikah dengannya. Ada lagi tidak bolehnya sementara. Untuk sementara kamu tidak boleh nikah sama wanita itu. Siapa dia? Itu tadi, janda yang masih masa iddah. Kalau ternyata dia hamil, tunggu sampai dia melahirkan. Sesudah dia melahirkan baru boleh kamu nikah sama si janda itu. Tunggu nifas apa enggak? Ya, kalau soal boleh udah boleh. Begitu. Nggak sabar banget orang lagi baru melahirkan udah dinikahi. Ada lagi yang sementara tidak boleh kamu nikahi. Siapa itu?
ipar. Ipar sementara tidak boleh kamu nikahi. Kalau ini masih jadi istri, statusnya istri, adiknya istri jangan dinikahi. Atau kakaknya istri yang perempuan tidak boleh kamu nikahi. Kalau mau nikah sama adiknya, ya berarti istri diceraikan. Kalau hukumnya ya, istri diceraikan atau istri meninggal. Kalau istri meninggal, maka boleh menikah dengan adiknya istri. Nah, itu namanya turun ranjang. Kalau nikah sama empoknya, sama kakak perempuannya, itu apa namanya? Nah, itu namanya naik ranjang. Cuma nggak populer aja tuh istilah. Padahal bisa jadi ada, cuma nggak jadi istilah. Naik ranjang. Sama ibu mertua itu lebih-lebih nggak boleh. Permanen tadi kan. Kalau nikah juga sama ibu mertua, itu namanya lompat ranjang. Nah, bisa patah tuh ranjang. Begitu. Nah, kalau wanita bersuami statusnya masih istri dari suaminya, itu nggak boleh. Soalnya ada istri menggat dari rumah suaminya, dia pergi aja udah. Informasinya dia kawin sama laki-laki lain. Statusnya apa itu? Padahal dia masih istri, belum diceraikan sama suami, dia baru menggat. Lah baru menggat itu kan belum berarti udah diceraikan. Kalau dia udah nggak suka sama suaminya, bukan begitu caranya. Dia menggugat cerai, diproses di pengadilan. Kayak Ridwan Kamil tuh, digugat cerai oleh istrinya. Nanti kalau sudah diponis talak, lewati masa iddah, baru dia boleh nikah dengan laki-laki lain. Maka akibatnya orang yang tadi menggat, istri menggat dari rumah suaminya, ketika dia kawin dengan laki-laki lain, akhirnya nikahnya nikah disebut di bawah tangan, nikah siri. Bahasa kita itu kan muncul tuh, ada istilah nikah siri. Nikah siri itu apa? Macam-macam teknis pelaksanaannya. Satu, nikah yang tidak atau belum dicatat di KUA. Ada, misalnya orang ngelamar nih, ada kejadian, udah lama juga sih, orang ngelamar, rombongan sama keluarganya ngelamar, 2 mobil, 3 mobil gitu. Terus ketika udah diterima lamaran, itu kan biasa ada omongan-omongan tentang kapan rencana akad nikah. Bapaknya si perempuan mengatakan, kalau emang mau sekarang juga boleh. Sekarang? Iya, boleh. Akhirnya dinikahi. Saat itu juga habis ngelamar langsung nikah. Boleh. Cuma belum dicatat di KUA. Karena KUA itu daftar dulu kan, ada administrasinya. KUA itu nggak mau nerima berita acara pernikahan tuh, lalu dia keluarkan buku nikah, nggak mau tuh KUA sekarang. KUA itu ya kalau emang udah nikah, sekarang nikah lagi, diulang lagi tuh akad nikahnya.
di depan penghulu. Ada juga kejadian begitu. Ada orang menikah, waktu itu lagi COVID, mau Ramadan, dengan harapan si duda sama janda, sehingga sebelum Ramadan nikah, dengan harapan Ramadan udah bersuami istri, lebaran dan seterusnya. Cuma waktu itu KUA nggak nerima pendaftaran, tutup karena COVID. Akhirnya nikah internal, ditulis pakai berita acara, sah menurut agama, karena yang jadi wali saudaranya si perempuan, sah. Ternyata ketika COVID sudah reda, KUA udah buka, lalu dibawa itu berita acara untuk mendapatkan buku nikah. Kata pihak KUA, nggak bisa begini. Jadi bagaimana? Ya Bapak harus mengulang lagi pernikahan. Ya diulang lagi untuk administrasi, formalitasnya. Jadi nikah siri ada yang model begitu tadi. Nikah siri nggak dicatat. Nah, yang tidak boleh, yang tidak sah maksudnya, itu nikah siri tanpa sepengetahuan wali. Nikah tapi tidak ada wali. Kan boleh wali hakim. Wali hakim itu pilihan terakhir kalau keluarganya nggak mau, walinya nggak mau, baru wali hakim. Ini belum apa-apa udah wali hakim. Siapa wali hakim itu? Gurunya di pengajian. Nggak boleh. Kiainya jadi wali hakim, nggak boleh. La nikaha illa biwaliyin, nggak ada nikah kecuali dengan wali. Yang begini tidak sah. Kalau tidak dicatat oleh KUA itu sah. Kalau prosedur pernikahannya sudah terpenuhi, itu sah. Cuma kata Kiai Holil Nafis dari MUI, itu haram untuk dilakukan. Karena kehidupan zaman sekarang itu menuntut administrasi. Iya, administrasi, legalitas formalnya untuk kemaslahatan dalam hidup. Anak harus punya akte kelahiran. Dari mana akte kelahiran kalau nggak ada catatan bapaknya siapa, ibunya siapa? Kartu keluarga. Dari mana kartu keluarga kalau nggak ada buku nikah? Dan seterusnya begitu. Karena zaman sekarang harus ada administrasi, maka pernikahan siri yang dilakukan tanpa administrasi, meskipun secara hukum sah, secara hukum agama sah, itu tetap diharamkan oleh MUI. Jadi harus tercatat. Nah, kalau nanti konflik suami istri lalu mau bercerai, ya nggak bisa bercerai ke pengadilan agama. Kenapa? Nggak ada datanya, nggak ada buku nikahnya dan seterusnya, itu nggak bisa. Akhirnya cerai begitu aja. Lah ketika si janda mau nikah lagi, mana surat cerainya? Kalau statusnya janda, dia bilang aja, laki saya mati, mana surat keterangan matinya? Sekarang mati aja pakai surat. Mati pakai surat. Karena terkait banyak hal dalam konteks administrasi. Nah, itu begitu. Ya, saya nggak tahu. Korban bencana di Sumatera mati, dikasih surat nggak tuh nanti?
Dikasih surat mesti. Makanya ada badan misalnya BNPB gitu ya, yang menetapkan bahwa tanggap darurat misalnya 2 minggu, 3 minggu. Kalau sudah berakhir tanggap darurat, ternyata ini orang nggak ketemu juga nih, mayatnya nggak ketemu, orangnya nggak ada. Maka kan ada disebut orang hilang. Itu mungkin administrasi dianggap mati. Harus dikeluarkan surat keterangan mati. Lah dulu waktu tsunami 3 minggu apa ya, orang itu terombang-ambing di laut, terdampar di Malaysia apa gitu ya. Itu begitu. Baik. Jadi di antara yang tidak boleh dinikahi adalah wanita yang bersuami kecuali telah bercerai, hidup atau mati, dan telah berakhir masa iddahnya. Tidak boleh orang menikah dengan janda yang masih masa iddah. Jadi di antara kesan yang kita tangkap dari ayat ini adalah orang yang sudah janda tapi masih masa iddah saja enggak boleh kamu kawini, apalagi kalau statusnya masih istri dari seorang laki-laki. Nah begitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Boleh ya. Hari ini itu dalam tanggalan Islam tanggal 1 Rajab, Ustaz. Beredar di medsos tentang amalan-amalan di bulan Rajab ini, Ustaz. Apakah memang ada Ustaz itu amalan-amalan di bulan Rajab? Karena di satu pihak ada yang melaksanakannya, di satu pihak ada yang tidak melaksanakannya, Ustaz. Ya. Karena dianggap tidak ada hadisnya atau hadisnya lemah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Dulu ada seorang ustadz diakui sebagai ahli hadis, Ustadz almarhum Lutfi Fatullah. Ya dia seingat saya tuh menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan Rajab, Sya'ban, itu hadis-hadis yang lemah terkait dengan amalan ya, sehingga tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang meningkatkan frekuensi ibadahnya, puasanya dan seterusnya itu. Tapi bukan disebut sebagai amalan di bulan itu. Nah, oleh karenanya tidak ada amalan khusus. Mau meningkatkan frekuensi ibadah silahkan, ibadah secara umum saja. Begitu Pak. Jadi tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus, sebatas pengetahuan saya. Wah, saya belum pernah hatam Quran pada bulan lain. Pada bulan ini saya mau hatamkan baca Quran. Ya silakan. Nggak ada hubungan dengan amalan dari bulan Rajab. Ya, puasa itu tidak ada. Ya, puasa juga nggak ada secara khusus. Begitu Pak. Nah, Rasulullah itu pada bulan Sya'ban itu berpuasa hampir penuh. Hampir penuh. Enggak penuh, hampir penuh. Itu ada keterangan hadisnya. Cuma kan orang dulu ustadz itu ya udah ditetapkan aja puasa selama 10 hari misalnya, 15 hari.
Enggak usah ditetapkan begitu. Tetapi orang boleh melakukan ibadah puasa lebih banyak. Begitu Pak. Baik, ada lagi? Cukup. Kita cukupkan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Jadwal saya mestinya Ahad depan, tapi saya mau pergi ke Jambi pada hari Sabtu sampai dengan hari Kamis, insya Allah. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.